Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك السلامة والنجاة منها. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengucapkan segala pujian hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini senantiasa mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa untuk pergi pulang menuju masjid ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah kalam ilahi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan Al-Qur'an. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an tersebut, ada tersebutnya karena di situ memakai alif lam. Jadi Al-Qur'an isim ma'rifah. Kalau dibacakan Al-Quran tersebut, fastami'u, maka dengarlah oleh kalian, lahu, pada Quran tersebut, wa ansitu, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, karena kalau itu kalian lakukan, mendengar dan diam, kalian dapat rahmat. Sehingga dalam metode tafsir atau metode usul fiqh itu ada namanya mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dalam satu teks. Kalau ayat ini mengatakan kalau kita duduk di majelis ilmu, kita mendengar, tidak berbicara, kita diam, dapat rahmat, maka pemahaman kebalikannya kalau kita tidak diam, kita tidak mendengar, kita malah ngobrol, maka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu adalah agama yang paripurna. Jangankan masalah adab menuntut ilmu, Pak, adab orang itu sudah lengkap tuntunannya dalam Islam. Maka para ulama kita banyak menulis buku tentang adab. Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Al-Adabul Mufrad. Hadis-hadis tentang adab saja, mufrad adab saja. Mufrad itu artinya apa? Khusus, itu saja, tunggal pembahasannya. Materinya tunggal, pembahasan adab saja. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan mengenai adab. Bahkan ada ulama Asy'ari ini, Pak, Ibnu Jum'ah namanya, menulis buku Tadhkiratus Sami', ya, tentang adab, fi adabi sami' wal mutakallim, kalau nggak salah ya. Itu walaupun penulisnya berakidah Asy'ariyah, ulama sunnah mengambil bab adabnya bagus, hebat dalam tulis adab, disyarah kitabnya.
Di antaranya yang masyhur ulama Ahlussunnah ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin ini adalah ulama Ahlussunnah sekarang di Arab Saudi, fokus banyak membahas tentang adab. Di antara buku syarah beliau terhadap kitab Tadhkiratus Sami' ini, bahkan ustaz-ustaz di Indonesia seperti yang terkenal yang bernama Ustaz Nuzul Zikri, itu saya pernah lihat di YouTube ada pembahasannya juga, membahas tentang kitab Tadhkiratus Sami' tentang adab. Ini pentingnya adab. Karena beberapa hari yang lalu ada ikhwan mengeluh, Ustaz katanya, itu orang di belakang itu mulai dari antum ngomong sampai selesai dia nggak kalahnya seperti antum di belakang. Iya kan, bicaranya tinggi suaranya, maka itu kemungkaran, wajib kita tegur. Nggak hanya ustaz, nggak perlu ustaz, yang dengar itu langsung afwan akhi, dengan perlu di afwan akhi, ya. Soalnya yang berceramah cuma satu orang sekarang. Kalau dua nggak apa-apa, antum juga ikut. Itu aja Pak, kalau belum ya. Kita tegur dengan sopan aja, kita sindir dengan halus, ya. Ya maaf akhi, sekarang kebetulan dia baca masuk satu orang akhi. Kalau dua boleh antum juga. Mohon maaf, jadi minta maaf aja kita gitu ya, untuk menjaga kesopanan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini penting sekali adab gitu. Karena para ulama salafus saleh itu kalau kita baca tentang adat-adat mereka dalam majlis itu luar biasa. Enggak bisa kita meniru 100% mereka. Namun ya kita berusaha untuk ya menempuh jejak mereka. Bahkan ada seorang ulama salaf yang membalik buku saja beliau pelan-pelan karena takut ya mengganggu konsentrasi gurunya ketika menyampaikan pelajaran. Nah, kalau buka buku nggak perlu dia dijaga betul gesekan kertasnya itu, masya Allah ya. Luar biasa. Kalau ada mereka nggak bisa kita ya untuk mencapai itu, kita hanya bisa berusaha sedikit, sekian persen saja dari adab mereka. Kemudian hadis yang kedua Pak, hadis keutamaan memakmurkan masjid. Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Ya, dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Man ghada, siapa saja, man syartiyah, isim syarat, memberikan makna umum, siapa saja. Ya, ghada secara bahasa itu adalah al-zahab atau az-zihab ya, fi waktu subuh, kata Syekh Utsaimin ya, ketika mensyarah hadis ini dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Ghada itu artinya adalah seseorang yang pergi di waktu subuh, artinya sholat subuh, bisa diartikan seperti itu. Ilal masjid, ke masjid. Al-masjid di situ alif lamnya ulama mengatakan memberikan makna umum. Setiap masjid apapun, bukan alif lam ma'rifat, bukan khusus masjid tertentu, bukan. Itu alif lam istighraqiyah, alif lam yang memberikan makna umum masjid apapun, termasuk insyaallah masjid Ma'mun ini, masjid apapun yang ada di permukaan bumi. Jadi barang siapa yang pergi subuh hari ke masjid ya, masjid apapun yang ada di permukaan dunia ini, kemudian auroha atau dia pergi, roha itu kata Imam Ibnu Utsaimin, az-zihab ba'da zawal, seorang itu berangkat setelah tergelincir matahari. Nah, bisa diartikan berangkat sholat zuhur dan asar yang itu. Apa ganjarannya? A'addallahu lahu nuzulahu, Allah akan berikan kepadanya nuzulahu. Nuzul ya, bukan panjang pakai waw, pendek, nuzulan. Beda dengan nuzulan, ini beda maknanya Pak. Salah panjang pendek saja sudah beda maknanya. Kalau nuzul pakai waw, ini bentuk masdar dari nazala yanzilu nuzulan, ya, yang artinya turun. Tapi kalau nggak pakai waw, itu artinya kata Imam Ibnu Utsaimin, ta'amun yuhayya'u lidhaif, makanan yang disediakan untuk tamu. Itu makna nuzul secara bahasa.
setelah zai nggak pakai waw, nuzulun, gitu kan? Atau kalau dia masuk nuzulan, itu artinya makanan yang disiapkan untuk tamu. Jadi kelak Allah akan memberikan makanan, Pak, di surga bagi orang yang selalu pergi ke masjid subuh, zuhur, asar, ke masjid terus dia. Maka Allah akan berikan hidangan di surga. Kullama ghada aw raha, setiap dia pergi waktu subuh, setiap dia pergi waktu zuhur, setiap kali dia pergi, itu makna umumnya, maka Allah siapkan baginya nanti kelak hidangan, makanan, ya, di surga. Nah, kemudian Imam Ibnu Sa'id mengatakan, baik dia pergi li talabil ilmi aw salati dan untuk kegiatan apapun dalam rangka hal kebaikan. Jadi pergi dia ke masjid, dia baik itu untuk menuntut ilmu termasuk juga, ataupun sholat atau kebaikan kegiatan yang lainnya, dia pergi ke masjid, ya, dalam rangka memakmurkan masjid, maka dia akan mendapatkan hidangan khusus dari Allah di surga. Tentu dua ya Bapak ya, dapat surga dan dapat hidangan dari Allah di surga. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka untuk itu ya kita harus bersemangat Pak, kita hadir ke masjid ini untuk meraih apa yang ada dalam hadis ini. Ya, mudah-mudahan kita sering ke masjid, ya, memakmurkan masjid, orang-orang yang akan meraih keutamaan yang telah Allah tetapkan berdasarkan sabda Rasul dalam hadis ini. Ini luar biasa. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita, membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan pada kitab At-Tauhid, kitab Tauhid yang ditulis syarahnya oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada babun minasyirki an yastaghitsa ya bi ghairillah, ya bi ghairillah. Bab termasuk perbuatan syirik beristighatsah kepada selain Allah, aw yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Itu ya bab pembahasan kita. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada dalil, ya, dalil yang ketiga dari Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 17. Nah, ini pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Maka kita ulang lagi, istighatsah itu tidak ada kita yang nggak paham Pak ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini paham. Jadi istighatsah itu Pak termasuk salah satu jenis doa. Doa untuk apa Pak? Li'izalati syiddah, untuk menghilangkan malapetaka, kesulitan gitu. Karena istighatsah itu artinya thalabul ghaus, minta pertolongan dari Allah supaya diangkat musibah yang telah menimpa. Jadi istighatsah itu Pak, kalau musibah sudah datang, contoh saudara kita sekarang lagi kebanjiran di Kerinci, maka boleh masing-masing beristighatsah kepada Allah. Allahumma aghithna ya Allah, ya Allahumma aghithna, Allahumma rfa' hadzal faydan, ya Allah angkat banjir ini, faydan, ya faydanun, ya itu banjir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, qala asy-syarih hafizahullah taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma amin. Ma yustafadu minal ayati, apa pelajaran dari ayat di atas? Ayat surat apa Bang Ijan? Al-Ankabut ayat 17. Yang pertama pelajarannya, wujubu du'aillahi wahdahu wa talabir rizqi minhu, wajib berdoa kepada Allah saja. Nah, jadi kalau berdoa apa? Tidak boleh betul kepada selain Allah. Yang namanya doa itu hanya milik Allah, baik itu doa yang merupakan substansi kandungan dari ibadah maupun doa yang sesuai dengan hajat kita. Karena doa ada dua,
Doa ibadah, doa yang mana doa di sini bermakna ibadah, karena ibadah yang kita lakukan itu Pak terkandung doa, mana doa. Kalau kita sholat, bukankah kita sholat pingin ridho Allah, pingin surga Pak? Iya, berarti itu namanya doa. Sholat itu doa ibadah. Ataupun doa yang berupa hajat dan kebutuhan kita, itu namanya doaul masalah. Iya, dan itu juga tidak boleh diminta kepada selain Allah, kecuali hal-hal yang bukan merupakan doa, permintaan biasa. Minta ambilkan air, itu bukan doa, karena doa itu Pak minal abdi ya ilal ilah, minal abdi dari hamba kepada ilal ma'bud, kepada yang disembah. Tapi kalau minta biasa itu soal ya, sa'ala yas'alu, soalan itu saja ya. Nah, terkadang Pak ahlu syubhat wasufiyah wal asy'ariyah ya, mereka memakai dalil ini. Kalau nggak boleh kita berdoa sama Allah, kalau kita minta orang mengambil air di mana? Pakai itu beda Pak kasusnya, konteksnya beda. Kalau doa itu dari hamba kepada Allah, sesuatu yang khusus buat Allah. Tapi kalau minta air itu permintaan biasa. Ya, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang subhannya luar biasa mereka. Ya. Kemudian wa talabur rizqi minhu, dan wajib meminta rezeki dari Allah. Enggak boleh minta rezeki sama pohon. Ya. Sama apapun enggak boleh, Pak. Ya, hanya minta sama Allah. Kalau minta uang boleh sama bos kita. Telat ngasih gaji ya itu hak kita, minta aja. Ya. Itu beda. Ya. Karena rezeki ini lebih umum sifatnya. Jadi rezeki Pak tidak mesti uang sifatnya. Ya, rezeki itu bisa berupa ilmu ini rezeki Pak. Betapa banyak orang fakir ilmu Pak, alhamdulillah, jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kebidaan, jatuh ke dalam kemaksiatan, sementara dia nggak tahu itu dosa. Ya. Banyak orang itu, makanya orang kafir Quraisy itu disebut dengan jahiliyah, bodoh. Kenapa? Ya karena mereka ya tidak mengetahui ilmu, tidak memahami ilmu. Terkadang sampai ilmu tapi mereka tolak, mereka ingkari gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ilmu ini ya adalah rezeki dari Allah. Maka yang namanya rezeki itu mesti dicari Pak. Ya, mesti dicari, mesti dipertahankan. Ya, ada upaya kita untuk mempertahankan rezeki. Makanya ilmu itu dimurojaah, yang diulang-ulang, dibaca kembali, seperti hafalan kita. Banyak di antara kita ya, ketika tidak murojaah lupa. Sebelumnya sudah hafal sejuz, ya 2 juz, tapi tidak ada jadwal murojaahnya. Jadi jadwal murojaah itu Pak tidak hanya buat santri di pondok, enggak, kita semua yang sudah hafal wajib ada jadwal murojaah. Kalau tidak, siapapun dia, syekh sekalipun akan lupa. Ya, jangankan kita, syekh saja, ulama bisa lupa. Apalagi kita manusia yang lemah. Ya, yang hafal kuat, yang kuat hafalannya bisa lupa, apalagi yang lemah. Ya, maka penting sekali murojaah itu. Maka mesti ada ya banyak jadwal kita dalam kehidupan kita. Jangan 24 itu jadwal kita kerja saja. Masuk pagi, malam, nggak ada jadwal murojaah. Boro-boro murojaah, baca aja kesempatan itu parah banget. Ya kan, baca aja kesempatan. Ya, karena kerja. Seolah-olah kita diciptakan oleh Allah itu untuk bekerja. Terbalik, padahal Allah menciptakan kita untuk beribadah. Maka prioritaskan ibadah. Yang hafal ayat-ayat harus diulang-ulang. Yang pernah hafal 1 juz nanti berdosa, itu hukumnya haram. Yang telah hafal kemudian dia melupakan hafalannya karena kesibukan dunia, itu ternyata Pak berdosa ya. Iya. Makanya orang yang pernah hafiz ya, iya, kalau dia melalaikan Al-Quran itu lebih besar dosanya daripada yang belum hafal. Kalau yang belum hafal memang dia nggak hafal gimana gitu ya. Nah, maka tanggung jawab orang yang pernah hafal Al-Quran itu lebih besar. Ya, namun pahala
jauh lebih besar juga mereka kedudukannya kelak di sisi Allah. Karena mereka adalah ahlullah, ahlul Quran mereka yang sudah pernah hafal Quran. Nah, maka ini hati-hati Pak, yang sudah pernah hafal juz 30 sekarang lupa, hati-hati itu. Nanti dihisab oleh Allah. Itu menyia-nyiakan rezeki, karena hafal rezeki Pak. Nikmat Allah itu, nikmat yang paling besar daripada dunia, lebih besar hafal Quran. Ya, itu menyia-nyiakan ilmu, menyia-nyiakan harta saja hukumnya haram. Ya, harta kita, ya kan, dikeluarkan tanpa ada faedahnya, ya kan, tanpa hal-hal itu hal-hal yang remeh, itu hal yang enggak ada kemaslahatan dunia dan akhiratnya, kita buang harta kita. Itu termasuk dosa besar itu, idoatul mal, ya. Menyia-nyiakan harta, apalagi menyia-nyiakan yang lebih tinggi daripada harta, yaitu Al-Quran. Maka yang sudah pernah hafal Al-Quran kan, termasuk saya juga, enggak apa saja ya. Saya juga pernah, ya kita semua. Nah, ini bahaya, maka mesti kembali dia murojaah lagi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, wujubu ifradillahi bi jami'i anwa'il ibadah. Wajib mengesahkan Allah di dalam seluruh jenis-jenis ibadah, baik itu ibadah qauliyah, ibadah qalbiyah, ibadah fi'liyah, seluruh yang namanya ibadah, maka wajib ya ditujukan untuk Allah saja. Jadi nggak boleh seseorang itu memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, ini sering kita sampaikan, berulang-ulang sampai mati kita sampaikan itu, Pak. Karena itulah dakwahnya para Rasul, la ilaha illallah. Itu inti la ilaha illallah ya. Menyuruh orang beribadah, memberikan ibadah hanya untuk Allah semata. Maka kita wajib ya, sholat kita, puasa kita, sedekah kita untuk Allah, bukan untuk diungkit-ungkit. Kalau bukan saya yang infak di masjid itu gak akan tegak itu masjid. Ada pula yang dengar seperti itu, alhamdulillah. Hancur ibadah itu orang. Ibadahnya hancur, kemudian yang kedua dia telah mempersekutukan Allah dalam sedekah. Sedekah itu ibadah ini. Ketika diberikan, diniatkan kepada selain Allah, maka berubah dari ibadah menjadi syirik. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kalau akan disebut-sebut sedekah, mending enggak usah. Kalau akan dongkol orang enggak puji kita, mending enggak usah sedekah. Menjadi orang kikir saja, karena hisabnya besar juga. Sedekah saja kena hisab, dilihat niatnya ikhlas. Kalau enggak ikhlas, masuk neraka. Apalagi kikir, apalagi kikir. Punya uang yang tidak disedekahkan di jalan Allah, ya itu juga dihisab. Semuanya dihisab. Maka ada kata mutiara orang Arab itu ya, tapi saya nggak hafal semuanya, baik dikit-dikit aja. Jadi ada pujangga Arab mengatakan seperti ini, ya, khuliqna bila syai'. Ya, kita itu diciptakan bila syai', tanpa sesuatu. Allah ciptakan kita dari yang tadi yang nggak ada menjadi ada. Ya. Wa sanuhasabu min kulli syai', dan kita akan dihisab ya dari segala sesuatu. Ada satu lagi lupa ya. Pokok ujungnya syai' dia semuanya. Ya. Mungkin Bapak pernah dengar juga ya. Ya. Jadi khuliqna ya bila syai', kita diciptakan tanpa sesuatu. Allah ciptakan kita dari keadaan tidak ada. Wasanuhasabu min kulli syai', dan kelak di akhirat kita akan dihisab dari segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita lakukan, berupa harta kita, berupa anak kita, berupa ilmu dihisab juga, Pak. Yang pertama, orang yang berilmu itu Allah bertanya apa yang telah diamalkan dari ilmu. Ya, bahkan lebih parah, Pak. Orang yang sudah berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu lebih parah. Makanya luar biasa ya. Ya, maka menjadi ustaz itu Pak enak ya. Lebih parah rupanya ya, lebih parah rupanya konsekuensinya. Salah niat neraka. Nauzubillah, misalnya enggak diamalkan neraka juga.
nggak disampaikan, menyembunyikan ilmu, neraka juga. Iya, berat Pak. Namun kalau dia bisa menjalani ujian itu semua, tentu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Maka tidak sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui? Enggak sama gitu. Hal yastawi alladziina la ya'lamuna wal ladziina la hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun kata Allah. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bentuk pertanyaan Bapak Ibu, namun maknanya pengingkaran. Istifhamul ingkari gitu ya. Pertanyaan namun maknanya pengingkaran. Artinya tidak sama kata Allah kedudukan orang yang berilmu. Namun berilmu seperti apa? Tentu berilmu orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, dan orang yang tidak menyembunyikan ilmunya. Ada orang tahu Pak, namun dia nggak berani menyampaikan ilmunya, karena kalau dia sampaikan nanti akan rugi dunianya. Dia tahu, ya, itu semua dia tahu Pak. Kalau tahlilan bidah itu diakui sendiri, pas debat itu diakui ya. Tapi gimana lagi katanya? Itu sudah banyak dari orang. Kalau kita katakan benar juga, kita ditinggalkan orang katanya. Tidak akan ada lagi yang mau mendengarkan kita, kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini luar biasa. Kemudian pelajaran yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajib ya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Syukur itu apa sih? Ini sering kami sampaikan. Mungkin Bapak sudah paham juga, namun kita ulangi lagi. Ya, karena kata orang Minang, jalan itu akan hafal kalau sering kita tempuh, gitu ya. Itu juga ilmu. Kalau sering kita ulang, sering kita sampaikan, lama-lama hafal sendiri, Pak. Contoh Al-Fatihah. Kita baca terus sehingga Al-Fatihah itu sudah hafal betul di dalam otak kita, bahkan masuk ke alam bawah sadar kita. Tanpa mikir-mikir langsung keluar. Kenapa bisa begitu? Kok kita hafal betul Al-Fatihah? Karena sering kita baca. Begitu seluruh ilmu Pak, seluruh ayat Quran gitu. Kenapa ada lupa-lupa? Berarti kurang murojaah. Itu saja kuncinya ya. Siapapun dia gitu. Maka yang dikatakan bersyukur itu 3 hal Pak. Baru orang itu dikatakan bersyukur. 3 hal. Yang pertama, orang yang bersyukur itu mengakui, ya'tarif, dia mengakui, meyakini, mengimani seluruh rezeki yang dia peroleh itu berasal dari Allah. Itulah yang disebut dengan asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Jadi 3 hal ini Pak saling berkaitan, wajib ada, barulah dikatakan orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu Pak, dia meyakini bahwa seluruh nikmat rezeki, uang, kendaraan, semua nikmat Allah, kesehatannya, istrinya, anak-anaknya, semuanya Pak, itu dia yakini itu bersumber dari Allah. Allah yang ngasih, bukan hanya semata-mata hasil usaha dia, enggak. Usaha itu hanya sebab saja, namun yang memberikan, yang menciptakan sebab itu adalah Allah. Sehingga dia nggak sombong Pak, nggak sombong dia. Apalah harta ini dari Allah. Kalau Allah ngambil harta ini, saya akan miskin gitu. Apa yang saya sombongkan di dunia ini? Itu orang kaya yang bersyukur, orang kaya yang tidak pernah bangga-bangga dengan hartanya. Orang berilmu yang bersyukur, orang berilmu yang tidak bangga dengan ilmunya. Maka kami sering sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin. Apa kata beliau? At-tafakhur bil ilmi asba'u halan minat tafakhuri bil amwali. Orang yang berbangga-bangga, sombong dengan ilmunya, itu lebih buruk keadaannya daripada orang bangga-bangga dengan harta. Itu lebih parah. Makanya kalau kita dikasih itu bukan buat membanggakan diri, saya lebih hebat dari kalian ini apa? Bodoh semua kan? Nggak boleh Pak. Orang berilmu itu orang yang lebih takut sama Allah. Ilmu kita ini dikit, ya kan? Dibandingkan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Dibanding orang lain saja kan? Kami kemarin ngumpul Pak ya, ada daurah itu ya. Saya merasa Masya Allah, bodoh kali saya boleh bodoh, ya kan? Harus banyak belajar. Para ustadz semua ya, banyak hafiz Al-Quran, banyak hafal
hadis, ya kan, bahasa Arab luar biasa. Bodoh kita ya, gitu. Gak ada apa-apanya. Seperti itu Pak ya. Ya, jadi kalau kita punya ilmu sedikit, ya mesti kita syukuri. Dengan apa? Ya itu ilmu dari Allah sedikit, nggak perlu dibanggakan. Ya, maka hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kini ada pula sebagian manusia Pak, sedikit bisa bahasa Arab, ya langsung, ya kan, dia merendahkan dan itu apa itu nih? Padahal dia baru belajar. Ya, itu kan ya tidak bagus adabnya seperti itu. Maka orang yang berilmu itu maka mesti tawadhu, itu sifat orang berilmu, ya rendah hati. Ya tidak menyombongkan diri dengan ilmunya. Ini dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu itu juga pemberian Allah, rezeki dari Allah. Jadi orang yang bersyukur itu Pak, dia mengakui, meyakini seluruh rezeki Allah, seluruh rezeki yang dia dapatkan dari Allah, bukan hanya dari usaha dia. Namun Allah lah yang memberikan itu. Kemudian yang kedua, dia memuji Allah yang memberikan rezeki. An yahmida, ya, ayahmidallahi ala ni'amih, ya, itu. Dia memuji Allah atas seluruh rezekinya dengan ucapan alhamdulillah. Nah, makanya kalau kita dapat rezeki Pak, alhamdulillah Pak, kita puji Allah dulu. Itu tanda orang yang bersyukur. Itu namanya syukur dengan lisan. Syukur dengan hati, kita mengimani rezeki itu dapatnya dari Allah, bukan dari usaha kita. Kita ini lemah. Kalau nggak dikasih oleh Allah, nggak punya kita. Semua yang kita miliki ini titipan dari Allah. Suatu waktu bisa Allah cabut Pak kesehatan kita, ya kan? Jangan kita sombong, betul-betul kita sehat, yang sakit kita cibir, nggak boleh. Karena sehat itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua sudah kita memuji Allah. Ingat sama Allah dulu. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah dulu, puji Allah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat Allah itu di jalan ketaatan. Jadi walaupun kita sudah mengakui Pak ini rezeki, contohnya harta, kita dapat harta Pak ya Allah, ini harta dari Engkau ya Allah. Berarti kita sudah bersyukur aspek yang pertama. Masih level yang pertama, level hati. Kemudian kita bilang alhamdulillah ya Allah, ini rezeki apa dari Engkau ya Allah. Tapi kita gunakan harta itu buat judi online. Itu bukan bersyukur juga itu. Tetap kufur nikmat, tidak dikatakan bersyukur. Karena yang ketiga ini syukur dengan perbuatan. Harta yang kita dapatkan itu kita keluarkan di jalan Allah. Enggak boleh di jalan syaitan. Itu kan judi syaitan, atau untuk acara bid'ah. Ini Pak, sumbangan buat apa? Kenduri arwah taliban. Enggak boleh juga. Ya, maksiat juga, apalagi sesajen, syirik. Enggak boleh, ya. Itu bukan bersyukur juga. Jadi harta yang kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, barulah dikatakan bersyukur. Maka yang ketiga ini wajib bersyukur atas seluruh nikmat Allah. Kita penuhi 3 hal dalam bersyukur tersebut. Kemudian yang keempat, isbatul ba'si wal jaza, ya. Dalam ayat ini terdapat ya penetapan hari dibangkitkannya manusia. Kemudian hari pembalasan. Ya, Allah akan membalasi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu ya sama dengan jenis amal, sesuai dengan amal yang sama yang kita lakukan. Kalau kita melakukan amal soleh, maka balasannya tentu pahala dan kebaikan. Sebaliknya kalau yang kita lakukan amal kemaksiatan, amal kejahatan, amal sayyi'ah, tentu balasannya adalah hal yang sama, dosa dan siksaan neraka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi dalam ayat ya, yang sebelumnya ini ya, di mana kita tahu Pak, ilaihi turja'un. Nah, itu syahidnya, itu yang menjadi saksinya, yang menguatkannya. Kepadanya lah ya kalian dikembalikan. Berarti ada nanti hari perbangkitan. Dibangkitkan kita kelak di padang mahsyar. Ya kan? Kemudian wal jaza, Allah akan memberikan balasan atas seluruh yang kita lakukan. Buruk dibalasi buruk, baik dibalasi dengan kebaikan. Seperti itu.
Kemudian pelajaran yang kelima, annahu la tanafiya baina talabi rizqi wal iktisabi wa ibadatillah. Sesungguhnya tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi gitu ya, antara mencari rezeki dan bekerja dan beribadah kepada Allah. Mencari rezeki, bekerja, iktisab ini bekerja maksudnya, dan beribadah kepada Allah. Itu jangan dipertentangkan. Artinya ada bagian masing-masing. Karena Islam juga memberitakan kita bekerja. Islam mencela orang-orang yang suka meminta-minta malas. Baik. Memang ibadahnya bagus, sholat tidak pernah tinggal berjamaah. Padahal akan tetapi dia nggak mau berusaha. Ya, dia minta-minta saja. Itu juga tercela dalam Islam. Kenapa, Pak? Karena bekerja itu hukumnya wajib. Mencari nafkah, menafkahi diri hukumnya wajib. Kita sholat wajib nggak, Pak? Wajib. Supaya kita bisa sholatnya khusyuk, tentu butuh tenaga. Untuk bisa tenaga itu datang, ada sebab musababnya, yaitu dengan energi makanan yang kita makan. Untuk dapat makan, bekerja. Orang yang masih jomblo wajib bekerja juga untuk menafkahi dirinya atau menafkahi orang tuanya kalau masih punya orang tua. Nah, kalau dia sudah berkeluarga, wajib baginya menafkahi dirinya dan istri serta anak-anaknya dan keluarganya semuanya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena sedekah yang wajib itu sedekah untuk keluarga, untuk diri dan keluarga. Jangan keluarga aja dia lama-lama kurus ya. Itu salah juga. Karena menafkah itu mulai dari diri kita, Pak. Kita nafkahi kita dulu. Ya. Kemudian kita nafkahi istri, anak istri kita. Kalau semisalkan kita masih punya kedua orang tua, maka kalau seandainya kita sendiri anak laki-laki, tapi kalau anak laki-lakinya banyak harus patungan. Nah, kan sekarang kan enggak, teman saudara-saudara lain pada pikir sama orang tuanya. Udah, singkirkan aja itu, Pak. Kita aja yang ngasih gitu ya. Kita rebut pahala sendiri. Karena menafkahi orang tua itu wajib hukumnya, Pak. Bagi laki-laki, kalau perempuan enggak. Nah itu bedanya, Pak. Kalau perempuan dia tidak wajib mencari nafkah. Dia wajib dinafkahi. Tapi kalau perempuan ingin bekerja boleh, asalkan yang pertama tidak melanggar kewajibannya, kewajiban kepada suaminya. Ya, dia tidak langgar. Kemudian kewajiban kepada Allah. Dia tidak melakukan hal-hal yang haram ketika bekerja, seperti potensi untuk zina, ikhtilaf, memakai pakaian yang Allah haramkan, seperti membuka aurat atau memakai pakaian ketat gitu ya. Kalau itu beres, itu tidak ada, insya Allah sesuai dengan syar'i, tinggal izin suami. Tapi kalau suaminya tetap nggak diizinkan, nggak boleh, nggak boleh malu-malu kalah. Walaupun abang nggak izin, saya tetap kerja juga, kan halal, berdosa itu ya. Nah, ini ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari nafkah itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Nah, kemudian beribadah kepada Allah itu tidak bertentangan, mencari rezeki, bekerja dan beribadah. Wa annal Islama, karena sesungguhnya agama Islam itu di dalamnya terdapat khairud dini wa dunia, kebaikan agama dan dunia. Tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah ritual hablum minallah saja, namun harus ada juga ibadah yang sifatnya muamalah. Itu ibadah juga, termasuk memberi nafkah kepada anak istri, Pak. Jadi jangan bapak pingin niatnya, saya kan niat saya ibadah, Pak, saya tinggalkan anak istri saya seperti halnya Nabi Ibrahim dahulu. Jangan bapak samakan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu khusus itu, karena itu wahyu, karena dia nabi. Antum siapa gitu? Ada juga sebagian orang, udahlah, minta saja sama Allah katanya. Saya ingin dakwah sekarang, 40 hari tetap
di rumah dengan istrinya, ini zalim. Ya karena dia beribadah tanpa ilmu. Niatnya bagus ya, namun tanpa ilmu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena dia beribadah itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan memberi nafkah anak istri itu fardu ain, wajib atas setiap individu. Tapi kalau berdakwah, kalau sudah ada yang dakwah, udah nggak wajib lagi. Nah, sekarang ada orang mendahulukan fardu kifayah daripada fardu ain. Tentu ya ini adalah kesalahan dan diakibatkan kurang ilmu dan pemahaman. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan pelakunya diatur ke dalam kezaliman. Banyak sekali ya anak istrinya, kasihan dia tidak terurus ya. Dia pergi tanpa meninggalkan berbekal. Dia katanya Allah saja aku tinggal. Allah marah sama dia juga. Betul engkau tinggalkan kesalahan Allah, namun mana usahamu gitu kan? Mana ikhtiarmu gitu. Itu namanya tidak tanggung jawab. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ya dalil yang selanjutnya, masih dari bab termasuk perbuatan syirik beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawlihi, dan firman Allah ini dalam surah Al-Ahqaf ya ayat 5 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan firman Allah yang artinya, dan siapakah yang lebih tersesat, artinya ini paling sesat ini gitu. Mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang berdoa ya kepada selain Allah, dari selain Allah. Yang mana selain Allah itu man la yastajibu lahu, tidak mampu mengkabulkan doanya, tidak mampu mengistijabah, menjawab, mengkabulkan doanya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat enggak mampu. Wa hum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka yang manusia berdoa, yang orang-orang musyrik meminta berdoa kepadanya itu tidak tidak fokus terhadap doanya, lalai mereka. Ya lalai di sini enggak perhatian ya. Jadi patung-patung ataupun orang soleh yang meninggal, yang orang-orang musyrik meminta berdoa kepadanya, orang soleh itu nggak peduli dia, ya. Nah, itu maksudnya ya dari firman Allah. Wa hum an du'aihim, dan mereka yang dipersekutukan dengan Allah ini dari doa-doa mereka yang berbuat syirik itu ghafilun, mereka melalaikan, mereka tidak tahu menahu, ya. Bahkan mereka tidak mendengar pula, entah ngomong apa orang, mungkin orang itu seperti itu dalam kuburannya. Nah, dia nggak peduli. Kenapa? Dia punya urusan masing-masing. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia kelak dikumpulkan di hari kiamat ya, kanu lahum a'daan, orang yang dia sembah, orang yang dia berdoa kepadanya, seperti ada yang berdoa kepada malaikat. Jadi malaikat itu kelak di padang mahsyar ya, lahum a'daan, akan menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu, dan mereka orang-orang yang mereka sembah, seperti Nabi Isa juga. Jadi Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang yang orang-orang oten gitu ya, itu kelak di akhirat ya, mereka akan mengingkari ya orang-orang yang menyembahnya. Jadi Nabi Isa kelak akan berlepas diri, lepas tangan, tabarruk ya, barok ya terhadap orang Kristen yang ada sekarang ini. Itu sudah Allah ceritakan. Siapa di antara Bapak yang hafal ayatnya atau yang bisa mendatangkan ayatnya, Pak? Gimana, Pak? Ya, itu dari Bibelnya ya. Maksud saya ya dari Al-Qur'an dulu, Pak ya. Ya. Ada yang bisa, Pak?
Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 116. Itu. Apa kata Allah? Ya, wa idh qala Isa ibn Maryam. Afwan, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Ya kan? Jadi Allah bertanya kepada Isa, pernah engkau mengatakan itu? Maka Isa menjawab, qala subhanaka, enggak pernah, maksud engkau dari hal itu ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak ada bagiku, ya kan? Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu. In kuntu faqad alimtahu, kalau aku mengatakan sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ya. Engkau mengetahui apa yang ada di hatiku, di jiwaku, sedangkan aku enggak tahu apa yang ada padamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib ya Allah. Jadi itu ayatnya, ayatnya Nabi Musa berlepas diri gitu. Enggak pernah Nabi Musa enggak pernah Nabi Isa itu menyuruh orang mengangkatnya sebagai Tuhan. Itu hanya kesesatan saja yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang yang disembah selain Nabi Isa, malaikat, orang soleh itu Pak, kelak mereka akan di hari kiamat berlepas diri Pak, ya. Berdasarkan ayat ini. Kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin, ya. Mereka akan menjadi musuh orang-orang yang mempersekutukannya itu. Dan kemudian mereka akan mengingkari bentuk penyembahan kepada mereka. Mereka ingkari, kamu dulu kenapa bernuasaku? Begitu Pak, ya. Sama syekh-syekh yang meninggal itu, orang-orang yang dianggap wali yang meninggal itu akan melepas diri. Kamu dahulu telah berdoa kepada aku, seharusnya doa sama Allah. Sekarang kamu musuh, sekarang saya berlepas diri. Dan bukan saya yang salah, kalian yang salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalil di antara dalil dari bab ini adalah surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Jadi kami sebutkan tadi di dalam ayat ini ada bentuk pertanyaan Pak, man, siapakah? Adallu, yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang berdoa dari selain Allah. Jadi ulama mengatakan pertanyaan di sini bentuknya pengingkaran, bentuknya peniadaan. Di antaranya juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid, ya. Ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah li'anna al-istifhama huna bima'na nafyi. Pertanyaan di sini itu maknanya adalah peniadaan. Ini ya. Banyak dalam Al-Qur'an bentuk pertanyaan Bapak Ibu, namun maknanya peniadaan. Contoh firman Allah, ailahun ma'allah. Itu harf istifham, ya. Ilahun ma'allah, apakah ada ilah? Apakah ada sesembahan yang disembah selain Allah? Jawabannya enggak ada. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang benar Pak. Kalau yang batil banyak, kalau yang salah banyak. Ya Pak, ya, ada menyembah sakti, ada yang menyembah ya Nabi Isa, ya, banyak. Namun yang hak, yang benar, sesembahan yang benar itu hanya satu, yaitu Allah. Sehingga dinafikan sesembahan yang selain Allah itu. Maka itulah makna la ilaha, yakni la ma'budu bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang benar, karena yang enggak benar itu banyak, Pak. Yang enggak benar itu banyak. Bahkan orang Quraisy itu banyak yang berkesembah, ada Latta, ada Uzza, ada Hubal, ya, banyak patung-patung mereka. Namun itu semua batilah, alihatun batilah, sesembahan-sesembahan yang batil. Karena ilahun haq itu hanyalah Allah semata. Ini
Kemudian Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan syarah penjelasan daripada penulis kitab Al-Mulakhas ini. Qala syarihu hafizahullah. Man adallu wa man adallu ay la ahada asyaddu dhalalan. Tidak ada seorang pun yang lebih sesat, yang lebih besar kesesatannya. Jadi Allah mengatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Dan artinya, maknanya gitu ya. Dan tidak ada yang paling sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Nah, jadi orang yang berdoa kepada selain Allah itu orang yang tersesat betul ya. Orang yang beristighosah kepada Nabi Muhammad itu orang sesat betul itu. Ya. Aghithna ya Rasulullah auzubillah gitu ya. Ya, seharusnya itu untuk Allah, itu hak Allah. Allah sendiri yang bilang ini, Pak. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah, termasuk doa kepada nabi, malaikat, siapapun. Allah katakan itu orang paling sesat. Tapi kok dibiarin ya. Tapi kok ya dijadikan lagu. Ya, dijadikan syair. Dijadikan senandung. Ya, tetap buai-buai anak kita ya. Mantap ya. Tapi maknanya luar biasa sesat. Allah yang bilang, bukan saya ya, Pak ya. Allah yang bilang. Ya, ini hadirin yang dibilang oleh Allah. Man la yastajibu lahu, sedangkan yang didoa itu enggak mampu menjawab doa. Kita beristighosah sesama Nabi marah kalau marah Nabi, itu untuk Allah. Sesering kami sampaikan, ya, ada sahabat yang bilang insyaallahu wa syi'na. Nabi marah, itu saja marah. Ya, apalagi doa minta sama Nabi. Betapa marahnya Nabi kan gitu. Ini hadirin pentingnya tahu tauhid. Maka tauhid itu mesti harga mati ya. Karena itu sudah melanggar tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Karena doa itu ibadah, doa itu hanya milik Allah, layak untuk dimintakan kepada Allah. Tidak layak dimintakan kepada makhluk. Walaupun itu nabi kita. Min dunillah ghairillah, itu artinya. Selain Allah ya ghairillah sama. La yastajibu lahu, maknanya adalah la yaqdiru ala ijabati, tidak mampu menjawab doa orang yang berdoa kepadanya. Bi'ita'ihi, dengan memberikannya ma talaba minhu, apa yang dia minta dari doanya tersebut, enggak mampu. Jadi selain Allah itu tidak mampu untuk mengabulkan doa. Yang mampu hanya Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ad'uni, kalau kita pisah ya, kalau dibaca langsung seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni ya. Ya, astajib lakum. Berkata Rabb kalian Allah, ud'uni, berdoalah kepadaku saja, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Allah yang mampu mengabulkan. Yang selain Allah, man la yastajibu lahu, enggak mampu ya mengabulkan apa yang dia doakan itu, apa yang diminta itu enggak mampu gitu. Wahum ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum, sedangkan mereka siapa? Ai al-mad'uun, yaitu yang diminta, yang orang berdoa kepadanya. Sesuatu yang orang-orang musyrik berdoa kepadanya. Jadi mereka apa? Andu'aihim, mereka yang orang musyrik berdoa minta sama dia, istighosah dengan dia, mereka tidak peduli, lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu, Pak. Andu'aihim doa man da'ahum minal musyrikin. Doa orang-orang yang berdoa kepada mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi mereka sesembahan selain Allah ini, yang mereka sembah selain Allah ini, ya mereka tidak peduli, Pak, terhadap doa mereka. Ghafilun la yashuruna bi du'ai man da'ahum. Mereka tidak merasa, mereka tidak tahu menahu doa orang-orang yang berdoa kepada mereka.
Jadi Nabi nggak tahu Pak, orang minta sama Nabi, istighosah sama Nabi nggak peduli, ngapain ya orang. Kalau Nabi mendengar, pasti Nabi akan bilang, ini apalah kerjaan orang itu. Padahal dia mesti doa sama Allah, kok doa sama saya? Emang saya Allah, kata Nabi. Apa beda mereka dengan orang yang mempertuhankan Nabi Allah itu? Kalau masih berdoa kepada Nabi yang itu adalah hak Allah, hanyalah milik Allah doa itu. Jangan persekutukan Allah dalam perbuatan doa tersebut. Li'annahum imma amwatun, karena mereka yang disembah, yang orang-orang musyrik berdoa kepada mereka itu, boleh jadi mereka adalah mayat yang telah meninggal. Amwat jamak dari maut, telah meninggal. Au jamadun, atau benda-benda yang tidak bisa mengabulkan apa-apa, seperti batu, pohon yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan gitu. Au malaikatun, atau malaikat. Ada juga orang minta kepada malaikat. Dalam Qaidah Arba itu dibahas ya, tentang dalil orang menyembah malaikat ada. Ya. Jadi ada di antara orang kafir Quraisy itu yang menyembah malaikat karena mereka banyak yang mereka sembah, di antaranya malaikat. Sedangkan malaikat itu masyghuluna bima khuliqu lahu. Mereka itu sibuk nggak ngurusin doa orang gitu. Mereka sibuk dengan ibadah mereka, dengan apa yang mereka diciptakan untuknya, yaitu beribadah kepada Allah. Mereka sibuk dengan ibadah, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian makna dari firman Allah, wa idza husyiran nas, maksudnya adalah jumi'u liyaumil qiyamah. Ketika manusia dikumpulkan, itu makna jumi'u, mereka dikumpulkan. Di mana Pak? Liyaumil qiyamah, di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya padang yang sangat lebar, yang sangat luas, tempat dibangkitkannya seluruh manusia ketika telah ditiupnya oleh Israfil, malaikat Israfil, sangkakala. Ya. Bangkit seluruh manusia, Pak. Bangkit dalam keadaan telanjang bulat, ya, tanpa alas kaki, kemudian tanpa berkhitan. Ini dalam hadis Sahih Bukhari itu, pembahasan tentang hari kiamat. Ini ada pembahasan Pak tentang hari kiamat dalam Sahih Bukhari. Maka di rumah kita Pak minimal ada terjemahan Sahih Bukhari, minimal baca itu Pak, ada hadis tentang itu. Jangan habis dengan dunia saja. Ya. Giliran jalan-jalan nomor 1 Pak, ini baca hadis sehari 1 aja nggak mampu kita. Ya. Tapi kalau bola kaki, masya Allah, ada terus. Itu bukan berarti saya nggak boleh bola kaki, enggak Pak. Tapi ya, kewajiban untuk ilmu itu jangan jadikan dia anak tiri Pak. Jadikan untuk ilmu prioritas yang pertama. Baru setelah itu di seling-seling itu kita gunakan untuk itu. Karena ada juga sebagian orang kita hanya memberikan nasihat sebagai orang gitu. Enggak semua orang, enggak ya. Semuanya masya Allah, mungkin sedikit saja gitu. Yang lebih memprioritaskan hal-hal yang tidak akan ditanya oleh Allah di liang lahat kita, di kuburan kita. Kamu dulu main bola kaki enggak? Enggak ada mereka begitu. Namun yang mereka tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Oh enggak tahu Pak, belum belajar. Enggak ada. Ya. Kamu belum belajar main bola saja ya, saja. Marah nanti mereka pakai alasan itu. Ya kan? Maka menuntut ilmu harus jadi prioritas kita, Pak. Harus jadi anak kandung kita, itu bahasa kita. Jangan jadi anak tiri. Nggak ada itu waktu, nggak ada waktu itu, nggak ada Pak. Semua kita 24 jam. Atau ada orang-orang mungkin 25 jam, nggak ada Pak. Semua kita sama, ya, sama kita Pak. Dan semua kita masih makan nasi juga, ya. Semua kita sehat Pak. Bahkan saya pernah lihat Pak, orang buta, dia itu masya Allah, orang buta masya Allah rajin sekali Pak. Ya hafal Quran dia, padahal fisiknya buta. Saya pernah lihat itu. Apa nanti di hadapan Allah? Ya, jawaban kita ini orang buta, masya Allah, hafal Al-Quran, apa hadis, ya, rajin berilmu dia, padahal fisiknya lemah. Kita alhamdulillah lengkap ya, lengkap kita. Bahkan dia juga miskin gitu ya. Dia hanya dapat makan hari itu juga. Namun masya Allah ya, dia cinta kepada ilmu gitu ya. Maka hendaknya Pak, ilmu itu kita cintai gitu. Karena kalau sudah ilmu itu kita cintai Pak, menuntut ilmu itu masya Allah akan kita
berarti sedang kebiasaan main judi, nauzubillah. Kalau kebiasaan kita ibadah, kebiasaan kita amal saleh, nuntut ilmu ini ibadah, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita mati di atas itu. Itu yang kita minta dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu dahulu mereka siapa itu? Ai al-ilah al-alihat allati yad'unaha min dunillah. Ya, sesembahan-sesembahan yang didoakan, yang mereka orang musyrik berdoa kepadanya selain Allah. Kelak di hari kiamat apa? Kanu lahum a'daan. Kanu a'daan lahum, itu maksudnya. Mereka itu besok di hari kiamat akan menjadi musuh bagi orang-orang musyrik yang menyembah, yang berdoa kepada mereka. Bi'ibadatihim kafirin jahidina li ibadati man abadahum. Mereka kelak akan membantah, akan menolak, akan ingkar terhadap ibadah orang yang menyembahnya, terhadap peribadahan orang yang menyembahnya. Termasuk doa-doa itu ibadah. Jadi orang-orang yang mereka sembah seperti Nabi Isa, malaikat, orang saleh yang telah wafat, nanti mereka akan mengingkari, Pak, ngapain kalian gitu? Kenapa kalian berdoa kepada kami? Ya kan? Doa itu hanya untuk Allah. Ya kan? Kalian telah merusak Tuhan Allah, kami berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Kami tidak pernah nyuruh kalian untuk berdoa kepada kami, kan itu. Ya, jadi yang salah bukan Syekh Burhanuddin ya Pak. Yang salah adalah orang-orang yang meminta kepada beliau bertabaruk dengan kuburan beliau. Karena Syekh Burhanuddin nggak pernah ada nyuruh orang untuk beribadah kepada beliau. Wallahu taala alam bisawab. Karena mengingat waktu ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kalau masih ada umur kita, masih ada kesempatan untuk bertemu, maka kita akan sambung nanti dengan makna global dari dua ayat di atas. Ayat yang sebelumnya Al-Ankabut ayat 17 dan ayat surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi